Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dan web series dari film Rock of the Ancient Gold Grave untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lim Feng akan berusaha untuk menyembuhkan ibunya Du Jinyi. Lalu Lim Feng memberikan resep obat kepadanya, yaitu tulang naga merah dan pasir merah. Dr. Samsudin tidak percaya dengan semua itu. Jika Lim Feng bisa menyembuhkan dengan ramuan tersebut, ia akan pensiun menjadi dokter. Lim Feng meminta pangeran pertama untuk mengumpulkan resep obat tersebut dan jangan dengarkan Dr. Samsudin. Lalu pangeran pertama pun meminta anaknya yaitu Du Jinyi untuk mencari dan segera mendapatkan obat tersebut berapapun harganya. Pangeran Du Jinyi pun langsung pergi untuk mencarinya. Lim Feng juga meminta pangeran untuk menyiapkan tungku pembakaran. Di saat Du Jinyi akan pergi, ia bertemu dengan Dr. G. Dr. G berkata, selama Du Jinyi mengusir kakak beradik Lim Feng dari istana, maka kakeknya bisa menyembuhkan ibunya. Ia tahu kalau di tubuh ibunya adalah racun dari bunga giok dingin. Dan semua orang tidak ada yang bisa menyembuhkannya selain kakeknya. Namun Du Jinyi tidak memperdulikannya, karena Lim Feng telah menyelamatkan dirinya berkali-kali. Dan ia sudah menganggap Lim Feng sebagai pahlawan di kerajaan Tianbunya. Ia meminta Dr. Gi untuk kembali dan memberitahu kepada kakeknya. Du Jinyi pun pergi dan mengabaikan Dr. Gi di sana. Beberapa waktu kemudian, Du Jinyi telah berhasil mendapatkan bahan-bahan obat yang Lim Feng menginginkan. Seketika Lim Feng pun langsung menyiapkan untuk menyembuhkan ibu Du Jinyi. Lim Feng memasukkan bahan-bahan obat tersebut ke dalam tungku pembakaran. Du Jinyi berkata, apakah tungku besar itu digunakan untuk merebus obat? Lim Feng menjawab kalau tungku tersebut bukanlah untuk merebus obat. Ia langsung menggunakan api poniknya untuk membakarnya dan meminta ibu Du Jinyi berendam di tungku tersebut. Seketika Dr. Samsudin berteriak kalau Lim Feng hanya akan membunuh Tuan Putri. Ia meminta kepada pangeran untuk memotong kepala Lim Feng karena telah menyesatkan. Lalu pangeran pertama berkata kepada Lim Feng, apakah dengan cara tersebut istrinya bisa sembuh? Lim Feng menjelaskan kalau ia sudah mengendalikan suhunya dan Tuan Putri akan baik-baik saja. Ia meminta ibunya untuk berendam selama 1 jam. Dan itu akan mengeluarkan 30% racun dingin. Lalu ia akan mengeluarkan racun dingin yang tersisa agar ibunya dapat disembuhkan. Dr. Samsudin berteriak kalau itu semua hanya mandi obat. Dan ia juga bisa melakukannya. Beberapa waktu kemudian, Lim Feng pun beristirahat di halaman istananya. Di sana, Nona Xiaoxiao berkata kepada Lim Feng dari mana ia bisa mendapatkan resep tersebut. Karena ia tidak tahu tentang resep yang Lim Feng gunakan. Lim Feng menjelaskan kalau resep tersebut adalah resep keluarga klan Li-nya. Lim Feng juga selalu mempelajari pengobatan. Nona Xiang juga berkata kalau kakaknya yaitu Lim Feng sangat luar biasa. Dan ia ingin tahu ilmu penyembuhan apa yang Lim Feng gunakan. Bahkan di dalam resepnya ada bahan lain seperti tulang naga merah dan sebagainya. Senior Xing Yu juga melihat bahwa Dr. Samsudin di kerajaan Tianbunya tertegun ketika mendengar obat tersebut. Lim Feng berkata kalau Samsudin hanyalah seorang peramal. Seketika di kejauhan, Dr. Samsudin pun sangat kesal dengan Lim Feng. Lim Feng menjelaskan untuk mengobati sebuah penyakit itu harus mencari tahu penyebab dan gejalanya dan harus menganalisis terlebih dahulu. Contohnya pada putri raja yang telah diracuni dan telah masuk ke dalam tulangnya lalu menghasilkan roh jahat. Itu semua tidak dianggap sebagai racun dingin biasa. Dr. Samsudin tidak percaya dengan apa yang Lim Feng katakan. Lim Feng juga menjelaskan dalam kasus Tuan Putri, jika diberikan obat secara internal sebaliknya itu akan merusak tubuhnya. Saat ini mandi obat adalah hal terbaik, detoksifikasi dari luar ke dalam. Dr. Samsudin mulai memahami dan membenarkan apa kata Lim Feng. Lim Feng telah memasukkan tulang naga merah ke dalam formula itu karena tulang naga merah sangat kuat dan dapat memasuki sumsum tulang dan mengusir roh jahat.
Pasir merah juga dapat menetralisir perjanjian agar obat dapat masuk ke dalam tubuh. Di sana Dr. Samsudin pun mulai mengerti dan setuju dengan pendapat Lim Feng. Lalu Pangeran Du Jinyi datang dan menanyakan kepada Lim Feng kalau 1 jam telah berlalu. Dan apakah ibunya sudah bisa keluar dari tungku pengobatannya? Lim Feng mengatakan kalau itu semua harus menunggu racunnya menguap. Di saat bersamaan pangeran kedua datang dan mengatakan kepada Du Jinyi kalau Tuan Putri belum sehat. Ia menjelaskan kalau ia memiliki beberapa persahabatan dengan Gesing, salah satu cucunya dari Dr. Ge-Ilahi Kuil Dewa bela diri. Jika kakeknya membantu mungkin penyakitnya bisa sembuh. Tapi sayang sekali istananya sedang bertentangan dengan Kuil Dewa bela diri. Ia tidak tahu apakah mereka bersedia mengambil tindakan. Namun, Du Jinyi berkata kalau penyakit ibunya bisa disembuhkan oleh Lim Feng. Pangeran kedua tidak percaya sama sekali dengan Lim Feng, karena Lim Feng mengobatinya dengan memasukkan ibunya ke dalam kuali dan memasaknya. Beraninya Du Jinyi percaya dengan seorang seniman bela diri seperti Lim Feng. Di saat itu juga, Dr. Samsudin pun keluar dan angkat bicara. Ia membela Lim Feng, menurutnya Lim Feng adalah dokter jenius di dunia. Di saat bersamaan ada ledakan besar yang terjadi di kamar Tuan Putri. Mereka semua pun langsung bergegas datang untuk menemuinya. Sesampainya di sana semuanya pun sangat senang melihat Tuan Putri yang sudah sadarkan diri. Tuan Putri juga mengatakan kalau ia sudah baikan. Nona Xiao Xiao pun sangat senang karena Lim Feng berhasil menyembuhkan ibunya. Nyang, ni mei shi jiu hao. Lalu pangeran pertama yaitu Zheng Fang memperkenalkan Lim Feng kepadanya. Tuan Putri pun berterima kasih kepada Lim Feng yang telah membantu menyembuhkannya. Pangeran kedua juga melihat Tuan Putri yang jauh lebih baik dan ia masih penasaran dengan Lim Feng. Apakah Lim Feng benar-benar tahu keterampilan medis? Sebelum Tuan Putri keluar dari tungku pembakaran, Lim Feng meminjam jarum akupuntur kepada Dr. Samsudin. Lim Feng menggunakan teknik prasasti untuk mengeluarkan racunnya. Seketika racun naga pun keluar dari tubuh Tuan Putri. Samsudin tahu kenapa Dr. Ge menolak memberikan jarum kepada Tuan Putri. Lalu Lim Feng menggunakan api nirvananya untuk melumpuhkan racun tersebut. Ia meminta Nona Xiao Xiao untuk mengeluarkan ibunya dari tungku pengobatannya. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Yu sangat berterima kasih karena Lim Feng telah menyembuhkan Tuan Putri. Ia mengatakan kalau istananya berhutang kebaikan lagi kepada Lim Feng. Lim Feng juga berterima kasih karena istana Yu memperlakukan Lim Feng dengan tulus. Lim Feng menjelaskan kalau pada dasarnya racun dingin pada nyonya sudah dibersihkan. Tapi Tuan Putri masih harus menjalani 3 kali mandi obat untuk menstabilkannya. Pangeran pertama pun akan memberi imbalan kepada Lim Feng. Jika di masa depan Lim Feng butuh bantuannya, pangeran pasti akan membantu walaupun akan menerobos kesulitan dan tanpa ragu. Lim Feng menjawab kalau itu semua jangan terlalu serius. Karena Du Jinyi dan Nona Xiao Xiao juga pernah menghadapi hidup dan mati bersama. Saling membantu dan itulah yang harus dilakukan. Menurut Pangeran Yu, kebaikan Lim Feng harus tetap dibalas. Ia mengatakan kalau cucunya, yaitu Nona Xiao Xiao juga telah mencapai usia untuk menikah. Dan ia akan menjodohkan Nona Xiao Xiao dengan Lim Feng. Lim Feng pun terkejut mendengarnya. Elang Xiaotian mengatakan kepada Lim Feng kalau istana Yu hanya ingin mengandalkan Lim Feng. Dan ingin membuat Lim Feng menjadi pembantu pangeran. Karena tidak ingin menyakiti hatinya, Lim Feng berkata kepada pangeran kalau ia sudah mempunyai tunangan. Lim Feng juga menjelaskan kalau tunangannya telah mengambil martial soul-nya dan mencapakannya. Lim Feng juga bersumpah, setelah kultivasinya tinggi ia akan pergi membalaskan dendam. Hanya saja tunangannya berada di domain roh. Jika para kultivator di benua Gusen ingin memasuki dunia roh, harus melalui banyak ujian. Jadi sebelum itu Lim Feng tidak berencana untuk menikah agar menghindari salah paham. Senior Xingyi tahu kultivator dari benua Gusen jika menonjol di dunia roh maka dapat bergabung dengan sekte domain roh. Di sana Nona Xiao Xiao juga menjadi lebih kuat agar suatu hari nanti bisa memasuki domain roh. Jika Lim Feng akan pergi ke dunia roh, ia bukan hanya untuk menemui tunangannya yaitu Ji Mantian, namun juga ingin bertemu dengan Nona Xianxiu. Pangeran Yu juga meminta Nona Xiao Xiao untuk lebih bekerja keras. Xiao Xiao pun bersemangat dan akan berlatih dengan keras. Pernikahan pun akan dibahas lain kali. Ia mengatakan kalau kerajaan Tianwu memanggil Lim Feng dan yang lainnya ke istana. Pangeran Yu pun akan mengantar Lim Feng ke istana.
Di sisi lain dari kuil Dewa Bela Diri, ketua kuil sangat mengkhawatirkan Xian Tian yang belum sadarkan diri. Lalu wakil ketua menjelaskan kalau Dr. Gesenyi telah mendiagnosis dan merawat Xian Tian berulang kali. Lalu Dr. Gi berkata kalau kakeknya bilang tuan muda Xian Tian terluka pada jiwanya dan mengakibatkan sulit untuk diobati. Dan menurut pendapat kakeknya, ia harus membiarkannya kembali ke kuil utama untuk perawatan. Namun ketua kuil tidak setuju karena Xian Tian berasal dari kuil utama dan mana bisa mengirimkannya kembali. Jika semua tuan sain kuil utama murka, semua kultivator di kuil Dewa Bela Diri Kerajaan Tianwu-nya akan terlibat. Wakil ketua meminta ketua kuil harus cepat mengambil keputusan. Jika benar-benar tidak dapat mengobati tuan muda Xian Tian, semuanya benar-benar akan berakhir. Seketika, Dr. Gi mengatakan obat satu-satunya adalah dengan air mata kehidupan untuk menyembuhkannya. Dan hanya Lin Feng lah yang mempunyai air mata kehidupan tersebut. Ketua kuil pun terhasut dan mengira kalau Lin Feng adalah sisa-sisa ras iblis. Wakil ketua menjelaskan kalau 2 hari yang lalu ia mencoba membawa Lin Feng ke kuil Dewa Bela Diri untuk diadili. Namun dihentikan oleh orang-orang dari Istana Yu dan membuat kerugian yang sangat besar. Ketua kuil sangat marah karena istana Pangeran Yu berani melawan kuil Dewa Bela Dirinya hanya untuk membela sisa-sisa ras iblis. Ia akan langsung memimpinnya untuk menangkap Lin Feng. Kita kembali ke Lin Feng. Lin Feng dan yang lainnya sudah berada di kerajaan Tianwu. Mereka pun memberi hormat kepada Yang Mulia. Lalu Kaisar mengatakan kalau ia sudah mendengar semuanya tentang masalah Lin Feng di alam rahasia Changsheng dan gua iblis di kota Tianyang. Kaisar meminta Lin Feng untuk tenang, karena selama di kerajaan Tianwu keluarga kerajaannya pasti akan melindungi Lin Feng. Dan Lin Feng dapat tinggal di ibu kota dengan tenang, sembari menunggu Raja Pedang Baichang menjemputnya. Kaisar mengatakan kalau mereka semua adalah pahlawan kerajaan Tianwu-nya. Lin Feng pun berterima kasih kepada Yang Mulia. Yang Mulia juga mengatakan kalau ayahnya Lin Feng adalah teman lamanya. Dan Lin Feng bisa memanggil Yang Mulia dengan sebutan paman. Yang Mulia menjelaskan kalau ia mengundang Lin Feng untuk datang karena ia mempunyai satu selir yang sering sakit kepala dan tidak pernah sembuh. Jadi ia meminta Lin Feng untuk membantu mengobatinya dan memeriksa selir Yuan. Karena Yang Mulia mendengar ilmu pengobatan Lin Feng yang sangat luar biasa. Lin Feng pun tidak punya alasan untuk menolaknya. Lalu Yang Mulia meminta pelayannya mengantar yang lainnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan Lin Feng ikut dengan Yang Mulia untuk memeriksa selirnya. Sesampainya di sana Yang Mulia mengatakan kalau penyakitnya sudah 3 tahun berlalu. Begitu bangun tidur, sakit kepalanya pasti akan kambuh. Lin Feng pun akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Di saat Lin Feng memasuki kamar selir, pelayannya menjelaskan jika penyakit selir Yuan kambuh akan berlangsung selama 2 jam. Selain itu, juga kelelahan dan akan tertidur. Namun setelah bangun selir Yuan tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Gejala lainnya seringkali perlu menyendiri untuk sementara waktu. Lin Feng pun langsung akan memeriksanya. Lalu Elang Xiaotian tahu kalau ada yang tidak beres dengan penyakitnya. Seketika Lin Feng langsung memeriksa denyut nadi selir Yuan. Namun apa yang terjadi Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.